dengan saya Dr. Della Puspitasari. Saya dokter di IGD RSUD Banyumas. Kejang demam atau yang biasa kita kenal dengan staph adalah kejang yang terjadi pada anak dan biasanya dipicu oleh adanya demam atau suhu yang tinggi. Biasanya kejang demam tidak disebabkan karena kelainan di otak, melainkan karena peningkatan suhu tubuh saja. Kejang demam pada umumnya terjadi pada anak di usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Gejala dari kejang demam adalah berupa kejang, yaitu gerakan kelonjotan yang dialami oleh anak di seluruh tubuh, biasanya disertai juga dengan mata mendelik ke atas dan mulut yang gatik atau mulut yang terkunci. Biasanya durasi kejang ini tidak lebih dari 2 menit dan disertai dengan suhu tubuh yang memang meningkat. Pada kejang demam, setelah kejang, biasanya anak akan kembali sadar, namun tampak kelelahan dan biasanya anak akan mengantuk lalu tertidur, namun masih dapat dibangunkan. Ketika anak setelah kejang tidak dapat dibangunkan atau tidak sadar, itu merupakan suatu tanda bahaya, sehingga anak harus segera dibawa ke rumah sakit. Kejang demam apapun, yang pertama kali, anak harus segera dibawa ke rumah sakit. Apabila kejang demam sudah berulang, dapat ditangani dulu di rumah, namun setelah itu sebaiknya tetap dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan pengawasan lebih lanjut. Namun, apabila kejangnya berulang atau durasi kejang lebih dari 2 menit, serta anak tampak tidak sadar setelah kejang, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena mungkin itu bukan kejang demam biasa, tapi mungkin ada infeksi di otak. Kejang demam yang sederhana atau yang kurang dari 2 menit dan tidak berulang biasanya tidak berbahaya karena disebabkan peningkatan suhu tubuh saja. Tapi apabila kejang berulang lebih dari 2 menit dan juga anak tidak sadar, kemungkinan penyebabnya bukan hanya demam, melainkan karena infeksi di otak atau gangguan dari elektrolit. Maka dari itu harus diperiksa lebih lanjut, sehingga anak harus dibawa ke rumah sakit untuk memastikan penyebabnya. Pada umumnya setelah 2 menit kejang akan berhenti dengan sendirinya. Tetapi untuk mengurangi resiko cedera, sebaiknya Bapak dan Ibu melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, baringkan anak di tempat yang datar dan hindarkan dari benda-benda yang berbahaya. Untuk bayi, posisikan wajah menghadap ke bawah dengan tujuan supaya tidak menutupi jalan nafas dan juga untuk mencegah terjadinya tersedak. Yang kedua, miringkan anak atau bayi agar air liur ataupun muntahan dapat keluar. Jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak, termasuk sendok ataupun tangan dari orang tua, karena hal tersebut dapat resiko mencederai anak dan juga mencederai orang tua. Yang ketiga, longgarkan pakaian dari anak. Dan yang keempat, hitung dan perhatikan anak sewaktu kejang. Laporkan kepada dokter ketika nanti dibawa ke rumah sakit. Dan yang kelima, untuk anak-anak yang sudah kejang demam sebelumnya dan mungkin orang tua memiliki obat kejang lewat tubur di rumah, obat tersebut dapat segera dimasukkan dan segeralah bawa anak ke rumah sakit. Mitos, karena memasukkan sendok, jari tangan, handuk, pakaian, atau apapun ke dalam mulut anak pada saat kejang tidak akan menghentikan kejang, malah akan meningkatkan resiko gigi anak bisa rusak ataupun tangan dari orang tua bisa mengalami luka bila dimasukkan ke mulut anak. Pastikan saja jalan nafas anak tetap terbuka dengan cara memiringkan dari anak tersebut supaya bila ada air liur ataupun muntahan bisa keluar dan supaya lidah anak tidak jatuh ke belakang sehingga jalan nafas masih tetap terbuka. Mitos, memasukkan kopi, air kelapa, air minum, atau apapun ke dalam mulut anak pada saat anak sedang kejang atau tidak sadar akan beresiko menyebabkan anak tersedak, atau dapat juga benda-benda tersebut akan masuk ke saluran nafas dan menghambat saluran nafas sehingga dapat beresiko menyebabkan perburukan bahkan hingga kematian. Jadi tidak boleh dilakukan. Fakta, kejang demam pada anak bisa berulang,
Maka dari itu, apabila anak yang sudah pernah mengalami kejang demam dan saat ini mengalami demam, sebaiknya segera diberikan obat penurun panas supaya demam tidak semakin tinggi dan menghindari terjadinya kejang kembali. Dan tentu saja segera bawalah anak berobat ke dokter. Kejang demam merupakan salah satu kegawat daruratan pada anak. Lakukan penanganan yang tepat di rumah dan segeralah bawa anak ke RSUD Banyumas untuk pengobatan lebih lanjut.